Saya Yulia, nih Pak Max sudah ada di sebelah saya. Sangat senang hari ini kita bisa belajar satu hal yang sangat-sangat penting saya kira untuk teman-teman yang sudah memakai AI. Tapi untuk teman-teman yang belum pakai AI, nggak apa-apa. Masih ada banyak waktu untuk saudara juga ikut belajar ya. Oke, Pak Max, hari ini kita akan belajar banyak nih tentang prompting. Ya, tentang prompting, tapi mungkin lebih seperti Effie akan belajar bagaimana omong-omong ngobrol, karena prompting itu caranya, tetapi skill akan muncul daripada conversation. Ya, jadi modal Bapak Ibu semua yang mungkin belum pernah memakai AI, modal utama untuk memakai AI adalah saudara bisa WA. Kalau saudara sudah pernah melakukan conversation dengan WA, kontak teman, tanya teman, atau menjawab pertanyaan teman, itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan prompting. Apakah berarti waktu COVID itu sedang siapkan satu bangsa untuk jadi pintar dengan AI? Oh iya, di belakang layar Tuhan selalu bekerja, Pak. Banyak-banyak cara. Nah, saat ini tidak bisa bertemu muka kepada muka, tapi ternyata masih bisa interaksi, bisa belajar, bisa cakap-cakap, bisa segalanya dengan mobile digital. Ya, dulu anak-anak muda Pak yang bisa pakai HP, tapi sekarang semua usia sudah bisa pakai HP. Apalagi yang mereka yang sudah berusia seperti saya, itu sudah pintar sekali memakai WA. Sangat pintar untuk conversation. Jadi kita mulai aja ya Pak ya. Kita akan share screen. Berarti ada screen untuk share, saya harus menemunya. Mana? Sebentar. Salah satu dari ini, yang mana? Kanan. Oke. Oke, Bapak Ibu, kami ada dua layar di depan kami, jadi kadang-kadang saya menengok ke kiri, ke kanan, jadi share screen ini. Ya, ini ada layar-layar yang besar sekali di depan saya. Dan sudah mulai. Bisa lihat? Ya, Bapak Ibu sudah bisa lihat? Sudah. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang AI dan conversational prompting. Nah, kita akan belajar lebih dahulu apa itu prompt, tapi kita akan lihat agendanya dulu Pak, karena kita harus mikir nih, bahannya banyak sekali, waktunya sangat sempit, jadi ini Pak Max harus benar-benar belajar bagaimana mengatur waktu nih. Next. Agendanya. Ya, kita akan review sedikit tentang pembelajaran tentang prompting, karena ini bukan pertama kalinya Sabda memberikan pembelajaran tentang prompting sudah beberapa kali. Nanti kita akan review dulu ya. Kemudian yang kedua apa itu conversational prompting, kemudian tingkat lanjutan, next level dari conversation dengan AI. Oke, review ya, saya akan lakukan itu dengan cepat. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah tahu apa itu prompt, kami akan memberikan penjelasan sedikit lebih dahulu tentang prompt. Nanti Bapak Ibu, teman-teman admin akan memberikan link. Bapak Ibu bisa belajar lebih jauh lagi dengan apa yang sudah pernah kami berikan ya. Jadi apa itu prompt, Pak Max? Well, dengan paling kasar sederhana itu cara berbicara dengan AI. Prompt itu satu kotak kecil, di dalamnya saya bisa ketik, saya bisa dapat jawaban daripada Google. Prompt itu tempat yang saya tanya Google sesuatu, tetapi dengan AI itu pintar dan akan jawab tidak dengan halaman, tapi dengan bahasa yang alamiah, dengan interaksi. And saya rasa itu yang penting. Dan lebih lagi tidak hanya seperti Google dapat response, tetapi sekarang saya respond kepada response, dan itu mulai jadi dua arah. Ya, jadi Bapak Ibu berbicara dengan AI itu tidak sama dengan ketika kita berbicara dengan Google, sama sekali beda. Kalau AI ini bisa saling, kita tadi yang Pak Max bilang ya, bisa saling jawab dan bisa saling conversation. Kuncinya itu dua arah. Dua arah. Jadi ini prompt adalah cara interaksi. Caranya adalah Bapak Ibu bisa memberikan input, bisa memberikan perintah, bisa memberikan pertanyaan, bahkan bisa memberikan jawaban kepada AI untuk Bapak Ibu bisa saling berbicara gitu ya dengan AI. Jadi seperti kotak menulis teks di WA, seperti itulah menulis prompt. Akan ada di review.
Ya. Oke, dengan cepat. Ini beberapa jenis prompting. Sudah basic prompting. Kemarin Sabda punya roadshow di dalam 3,5 hari seputar Malang dari Pacet sampai hampir Bromo. Mereka ajar tentang basic prompting, tentang fokus. Selain itu, tentang mereka sudah mengajar dan ada advanced prompting, strategic prompting, effective prompting, media prompting. Dan ini series keempat atau kelima dari prompting, conversational prompting. Internal, Sabda juga ajar dan latih tentang API and programmatic prompting, dan ada banyak jenis lain. Itu diharapkan di dalam akhir tahun ini, mungkin 2-3 kali lagi akan ada series khusus tentang prompting. Akan mulai dengan review yang sangat cepat, tetapi kalau lihat daripada archives di Sabda, Anda bisa dapat ilmu untuk basic, advanced, media, dan sepertinya. Oke? Oke. So, skill. Ya. Masing-masing jenis dari prompting tadi ternyata membutuhkan skill yang berbeda-beda ya Pak ya? Ya, kalau basic prompting itu betul fokus bagaimana tajam. Biasa di dalam satu prompt saya bisa masuk apa yang diingin. Itu akan ngomong tentang apa formatnya, mungkin point-point, mungkin paragrafi, mungkin itu article, lesson plan, lagu, drama, objektif, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? And dari konteks, sering itu dari konteks Alkitab. User usage itu 3 siapa? Siapa saya? Saya adalah orang yang cinta Alkitab. Saya adalah dosen, mahasiswa. Saya adalah guru sekolah minggu. And then, untuk siapa? Untuk anak yang 5 tahun, untuk anak mahasiswa teologi, untuk jemaat, untuk siapa. And lebih lagi, AI, saya bisa bilang, AI adalah, dan saya bisa bilang, sebagai satu ahli bahasa Yunani, atau sebagai satu Christian counselor. And so ada format, objective, context, user, usage, and lebih lagi spice yang akan lihat lebih dalam. Dan itu sangat bahasa. Ya, so itu fokus adalah cara dengan sekali bisa dapat respons yang tepat. Itu bisa dipakai ulang-ulang. Advanced itu omong lebih tentang strategis. Ada formula, algoritma atau rumus, ada faktor dan parameters dan bagaimana prompting yang baik, 6 cara banding yang tidak baik. Ada frameworks and berapa kombinasi daripada itu dengan templates dan resep. And then media prompting nanti akan lihat lebih dalam sedikit sebagai review, tetapi ternyata itu dah hanya sulit, tetapi itu perlu berapa langkah, berapa AI, dan seterusnya. Ya, oke. Kita akan lihat bersama satu persatu ya Pak. Ya. Okay. Saudara, saat itu waktu mulai tahun lalu kita mulai AI Talks, kita berbicara tentang apa dan bagaimana. Nah, pada saat kita berbicara tentang bagaimana AI, kita menjelaskan tentang basic prompting, yaitu fokus yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Max. Ya, dan dalam tahun terakhir itu sudah 1 tahun lebih yang lalu, dan hampir semua orang bilang ini modal utama dan paling dasar, dan semua pengalaman mereka dengan AI dibangun atas itu, dan berapa kaya hasilnya. Nah, ini pengetahuan ini pun sudah sangat membantu untuk kita berbicara dengan AI. Okay. Ya, berikutnya kita punya workshop juga, 2 kali workshop kita bersama dengan peserta yang ingin bergabung dengan kita selama 1 hari waktu itu melakukan workshop hands-on bersama-sama untuk mengerjakan 3 proyek. Dan kalau saya lihat tanggalnya itu persis 1 tahun sehari yang lalu, dan berapa banyak orang datang kerja proyek bersama, belajar bagaimana PA dengan AI, bagaimana untuk daripada prompt yang sederhana untuk topik, dosa, dan beberapa topik lain. And daripada itu bisa bikin bahan sendiri. Dan dalam sehari mereka daripada 0 sampai ada hanya renungan, tadi bahan sekolah minggu. Dan dalam sehari mereka basic, multiplikasi, advanced multiplikasi. Tadi waktu Effie sedang ngobrol, ada satu orang yang ternyata sudah multiplikasi dan pakai skill ini untuk khotbahnya. Dilengkapi renungan. Untuk khotbah bisa hanya sekali, tapi dirancang untuk setahun. Strategi and calendar, dan itu persis
omong seperti apa bisa terjadi dari hasil workshop. Ya, banyak sekali peserta yang ikut dan mendapatkan berkat yang banyak. Ya, dan strategi itu tidak hanya sekali, tetapi itu calendar. Strategi tidak hanya satu bahan, tapi series. Dan seterusnya. Ada waktu untuk mengulang semuanya, akan dengan cepat mengulang fokus. Fokus itu bagaimana conversation. Talk with AI. Apakah ada rahasia? Dan jawaban itu jelas. Yes, ada skill, ada praktek. Dan itu pengalaman yang belajar ulang terus menerus. And fokus adalah kuncinya. Hilang huruf-huruf. Tapi sekali lagi, format, objective. Okay, sini. Alright, and so ini adalah yang cara kunci. Saya tidak ulang lagi, tetapi spicy itu special request, specific needs, style. Semua ini dengan dasar. Dan ternyata waktu ngobrol tentang ini ternyata kunci untuk kalau mau berbicara dengan anak, berbicara dengan hampir siapapun. Kalau sudah ada ini di dalam satu conversation, you tahu akan omong tentang apa. Ini sangat serius, ini fun, ini, and tujuannya dakanya itu, saya perlu tahu sesuatu, and ternyata ini menolong untuk bisa interact, connect, and listen dengan lebih baik. Ya, kalau boleh saya memberikan contoh Pak untuk fokusnya. Oh ya. Ketika berbicara dengan AI, misalnya saya ingin belajar tentang Alkitab dan saya ingin belajar tentang Alkitab dan saya ingin kamu menjelaskan ke saya beberapa istilah-istilah yang saya ingin pelajari dengan lebih dalam dan berikan itu dalam format poin-poin sehingga saya lebih gampang untuk membacanya. Dan kamu adalah seorang yang ahli Alkitab, Alkitab Biblika, dan kamu akan memberikan penjelasan saya tentang kata Yerusalem. Dan bawakan itu dalam bahasa akademis. Wah, panjang lebar. Satu conversation dijadikan satu kalimat, dua kalimat panjang, tetapi fokus tujuan utama itu di dalam sekali, one shot, bisa dapat hasil yang bagus. Daripada itu bisa melanjut dan seterusnya, tetapi semua ini bisa dimasuk dalam sekali. Tidak terlalu alamnya, tapi itu sangat menolong untuk mendasarkan dan jadi nama grounding, tapi untuk bisa fondasi untuk jawaban dan untuk hasil yang baik. Tapi juga itu jadi intro yang baik untuk conversation, akan lihat bersama. Okay? So, sekali lagi, yes, ada 5 kunci sukses, FOKUS, untuk prompt yang baik. Tapi bukan tujuan untuk hari ini. Dan strategic prompting juga tidak, tetapi daripada kemarin, kalau lihat ada 6 faktor untuk bisa prompt yang bagus, yang bisa dimengerti, diterima dengan baik, itu actually daripada OpenAI dan ada 7 daripada Meta, ada berapa formulas, bagaimana zero shot, atau oleh contoh chain of thought itu paling dekat kepada conversation. Saya punya satu pertanyaan yang rumit, saya tanya bagian pertama, kedua, ketiga, dan daripada hasil itu akan jadi jauh lebih baik daripada saya coba taruh semua di dalam satu pertanyaan. Dan ada frameworks, tak hanya fokus tapi RTF, Role Task Format, dan kami lihat saat itu 3 atau 4 framework yang lain. Semua itu dengan hanya satu tujuan. Lebih strategis dan punya skills yang lebih baik. Ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Dan tepat. Ya. Oke, lanjut. Media prompting. Wah, itu saya ingat itu hampir bukan paling kacau, tapi paling sulit karena media prompting itu masih sedang kembang dengan pesat. Ya. Ada dari DALL-E, dari Midjourney, ada Stable Diffusion. Untuk images, ada Whisper, dan berapa banyak untuk audio. Dan semua perlu cara prompting yang lain sampai rumitnya kadang-kadang orang pakai satu AI untuk bikin prompt, copy itu kepada AI yang bermedia, dan itu akan menolong untuk hasil yang lebih baik. Tapi sekarang media prompting sudah disebar sampai di Bing, media prompting sudah bisa daripada Canva,
sampai Adobe Firefly, semua ini membuka jalur untuk lebih banyak orang bisa interaksi dengan media yang lebih baik. Dan mungkin yang paling fun daripada media prompting itu untuk bikin musik, lagu, suno. Sampai sini teman-teman kalau bosan akan bikin lagu daripada apa yang pusing hari ini. Atau untuk PA, mereka akan perikopnya, taruh di suno dan mereka dengar hasil melagukan dengan, ya kadang itu rap, kadang itu pop, bukan K-pop, tetapi berapa banyak styles untuk musik kan, and lyric kan, firman. Kemarin kami dengar Yohanes 3:16, itu dinyanyi hampir 3,5 menit. Mungkin itu 3 menit 16 detik, saya tidak tahu, tetapi mereka nyanyi itu dengan cara dan wah bagus sampai betul tersentuh lagi dengan ayat yang terkenal itu. Itu media prompting. And dengan paling sederhana ini juga prinsip untuk conversation. Conversation yang terbaik akan harus work hard. Harus sekarang coba dan wah kurang jelas coba lagi. Harus berlangkah-langkah. Harus tahu daripada awalnya sampai pelan-pelan kepada tujuannya. Harus smart. Kadang-kadang perlu lebih dari satu cara. Mulai dengan introduksi, perkenalan. Oke, sekarang harus debat sedikit. Setuju dan setuju. Setuju atau, and then lanjut daripada itu. Tapi paling penting daripada media prompting itu pelajaran tentang harus kerja bersama. Yeah. Dan kerja bersama itu berarti tak hanya satu kali satu AI, tetapi sering dengan beberapa AI. Di belakang itu ada satu kesadaran. Tak sendiri, tetapi bersama itu mungkin AI, orang atau teman akan ada hasil lebih baik daripada kalau sendiri. Ya, untuk saya media prompting ini agak terlalu rumit, Pak. Tapi hasilnya sangat menyenangkan sekali. Jadi karena ingin hasil yang maksudnya hasil yang sangat menarik, maka mau untuk kerja keras gitu ya, ngikutin flow, namanya belajar beberapa AI tools. Tapi yang terpenting dari media prompting itu prinsipnya. Prinsip itu tidak segampang itu dan kadang-kadang betul harus diulang, harus lagi, harus coba dengan lebih dari satu cara dan lebih lagi untuk tidak hanya saya sendiri, tapi mungkin dengan teman, mungkin dengan lebih dari satu AI, saya bandingkan dari sini ke sana, lebih dari satu suara, hasil bisa lebih baik. Ya. Sudah? Sudah. Oke, so itu review. Saya harap Anda sudah tertarik dan untuk yang pernah ikut, akan ingat, untuk yang belum, silakan belajar, tapi sekarang fokus itu kepada apa itu AI, conversational prompting. Ya. Apa itu conversational prompting? Ngomongnya aja udah susah, Pak. Conversational prompting. Ya. Well, mungkin karena harus mulai dengan apa conversation. Kalau bisa conversation akan sulit ya. Ya. So, silakan, apa itu conversation? Oh, saya conversation atau sedang just bantar? Kalau Bapak ngomong sendiri terus ya nggak conversation. Tapi kalau Bapak menjawab pertanyaan saya, kemudian saya menanyakan, kemudian Bapak bertanya, saya menjawab. Nah, itu conversation. Itu seperti pingpong. Ya. Hanya sekali. Seperti TikTok. Tik and talk. And talk. Dan sekarang saya dapat kesempatan untuk tik dan dia akan talk terus. Iya. Wow. Jadi definisi conversation adalah two ways communication atau komunikasi dua arah. Bukan satu arah ya, tapi dua arah. Wah, itu kunci yang dibawa, koneksi dua arah. Tetapi mulai dengan definisi. Definisi conversation kalau kepada kamu, seakan ada yang sangat formal. Silakan kalau bosan, Google. Define, ;2, conversation. Dan itu akan omong tentang dua pihak sedang interaksi, ada kata yang omong, jawab, omong, and definisi conversation itu tidak hanya satu arah, tidak hanya monolog, tetapi kunci dasar di belakang conversation ada dialog. Dua, log, kata, dua kata. Main pingpong aja, sama. Dan ada banyak jenis conversation. Jenis conversation itu bisa daripada debat, ayo. Itu bisa untuk counseling.
Itu bisa daripada guru kepada anak, atau itu bisa dengan berapa banyak tujuan, dan setiap tujuan bisa conversational style yang lain. Satu ibu kepada anaknya yang baru pulang sedang nangis pakai style yang sangat beda daripada mereka harus bersih kamarnya. Dua-duanya itu ada dialog, tapi caranya, method, pola, pilihan kata, dan tujuan berapa bedanya. So, okay? Lebih daripada itu, ada tips and tricks yang baik dan tidak baik. Gimana cara baik untuk conversation? Tanya Effie ya. Ya, kalau baik kalau saya bertanya kepada Bapak, pertanyaan saya harus jelas dan tidak ambigu supaya Bapak bisa mengerti apa yang saya katakan. Dan kalau saya bertanya, kalau Bapak tidak mendengarkan dengan baik, maka Bapak nggak akan tahu apa yang saya tanyakan dengan maksimal. Jadi baik kalau saya mengatakan pertanyaan saya dengan jelas dan Bapak mendengarkan pertanyaan saya dengan baik. Ulang lagi. Dan Bapak bisa menjawab saya dengan baik. Ya, untuk nanti akan lihat lebih detail bersama, tapi betul, harus jelas, harus direct, dan ada berapa tricks untuk bisa dimengerti dengan lebih gampang. Tapi salah satu yang penting, tidak hanya waktu belajar, harus bisa dengar. Ada teman saya yang bilang, trik atau tip yang terpenting untuk bisa conversation itu jadi pintar dengar. Quick to listen. Kalau saya lihat di Yakobus, jangan quick to speak, itu saya, tapi jadi quick to listen, itu Ibu Yulia. Maybe. Ya, dan listening skills ada bagian penting. Ya, tapi listeningnya aktif, Pak. Bukan listening pasif ya, cuman dengerin ya. Tidak, tapi secara aktif bisa merespon. Berarti ya, atau and itu nama feedback. Kalau dengar sesuatu, memberi kembali sebagian daripada itu. Oh, berarti ini. Dan akan dikoreksi atau tidak. Dan ternyata itu satu yang penting untuk AI. AI akan sering tidak hanya jawab, tapi tanya apakah ada lanjutan, akan tambah pertanyaan, atau even tanya untuk penjelasan. Dan itu saya rasa kunci dari conversation yang baik. Betul dialog, tapi tidak mengasumsi mereka mengerti dan dengar dengan sempurna. Berarti harus terus cek, harus terus feedback, harus ada response. Ya, ini contoh ya Pak ya. Oke. Kemarin saya sempat bicara juga dengan AI, dan saya tanya ke AI, saya ingin tahu lebih banyak tentang pelayanan anak. Udah, cuma seperti itu. AI yang sekarang jauh lebih bagus daripada dulu, Pak. Betul, sudah perkembangan. Iya. AI langsung tanya, oh sangat bagus, saya akan jelaskan kepada kamu tentang pelayanan anak. Tapi, apakah ada bagian yang kamu ingin dalami lebih dalam? Betul. Jadi, dia menjelaskan tentang pelayanan anak bisa panjang lebar, tapi dia bilang, saya bisa, tapi bisakah ada bagian tertentu yang ingin kamu ketahui dengan dalam? Ya, itu lucu. Sekarang AI tambah pintar conversation sampai itu sendiri akan menolong you untuk fokus. Itu akan tanya, apa konteksnya? Itu akan tanya, you mau dengan cara apa? And apa objektif? Dan saya lihat itu juga dengan AI model terbaru sampai 3 hari yang lalu, hari Jumat, ada dari OpenAI model terbaru yang akan mikir. Berarti sebelum jawab, itu akan mikir beberapa kemungkinan, beberapa cara, dan daripada itu akan pilih yang terbaik. Tidak hanya seperti kadang-kadang kalau capek ada orang yang tanya, perkataan pertama yang keluar dari mulut itu sudah cukup. Tidak. Kadang-kadang orang bilang, kalau mau bisa conversation dengan baik, sebelum jawab, hitung dulu. Oke, sekarang sudah mikir sedikit dan jawab dengan sebaik mungkin. Berarti kalau saya pause, saya coba apa yang saya dengar, saya refleksi, saya mikirkan, berdasar itu saya akan bikin jawaban.
And so ada banyak bagus tips sekali. tricks dan kami Ya. nanti akan lihat lagi. Oke. Ya. Ini apa? Ini contoh percakapan dengan WA. Hai, halo juga. Ini manusia ya Pak ya, bukan Saya yang mesin. putih aja, itu pendek. Hai, Halo juga, apa ada yang bisa saya bantu? mau menggali Alkitab bersama denganku. Wah, sepertinya itu ide yang menarik. Kitab apa yang akan digali? Ini rasa terpaksa, Ini tapi pakai ya. WA, ini manusia antar manusia ya. Nah, tapi kalau dengan GPT, Hai, hello, apa yang dapat saya bantu hari ini? saya masih mau menggali Alkitab. Mau? Tentu saya senang membantu Anda menjelajahi Alkitab. Apakah ada ayat dan atau topik tertentu yang ingin Anda bicarakan atau pelajari? Baik, karena teman WA tadi masih belum respon. Saya tunggu. So, oke, ayo. Kami mau belajar dari Yeremia pasal 2. And Ya, ini seterusnya. bedanya ya percakapan antar manusia dengan GPT. Kadang GPT atau ini dalam hal ini GPT ya, tapi AI secara umum kadang-kadang jauh lebih ramah dibandingkan Dan manusia. 24/7, teman-teman itu terlalu sibuk untuk jawab. Sudah bilang maaf ya, mereka baik hati mau, tetapi sibuk dengan segala yang lain. Tetapi AI ada, selalu ada waktu. ya, oke, lanjut. So, sekarang kepada topiknya. Apa itu conversational prompting? Kalau Ya. sudah mulai nangkap conversation dengan manusia, conversational prompting itu hampir mirip. Itu hanya untuk tambah satu pihak yang mesin, bukan daging Ya. dan darah. Dan berarti itu tidak bisa senyum, itu tidak bisa merasa, itu masih mesin. Tapi conversational prompting adalah cakap-cakap dengan AI. Bercakap-cakap dengan AI dan terjadi secara interaktif dan alami. Nah, ini yang Alami, itu, ngomong dengan mesin, itu Ya. apa rasanya alami mana? ya bercakap-cakap seperti kita bercakap-cakap dengan manusia. Jadi secara natural memang kita ingin tahu, memang kita ingin tanya, kita ingin mendapatkan penjelasan. Jadi ada interaktif, bukan cuma satu pihak. Sebel sih saya sendiri kalau bercakap-cakap dengan orang yang sangat pasif, aduh, buang tenaga banyak sekali untuk membuat dia bisa berbicara. Iya. Nah, kalau interaktif, AI sangat interaktif sehingga sangat mudah untuk berbicara. Ya, dan itu mungkin kunci. Alamnya secara manusia untuk ngobrol seharusnya alamnya. Tetapi dengan mesin kali-kali pertama mungkin rasa sedikit aneh, tetapi pelan-pelan akan sadar, kalau saya bisa omong dengan orang lain, saya bisa omong dengan anak atau teenager, well, mesin hampir lebih gampang. Ya. Itu dilakukan dua arah. Seperti saya bilang, pintar belajar itu terkait dengan pintar dengar, pintar ngomong itu pintar dengan merespon. Yeah. And so jangan sampai hanya satu arahkan, dan itu mungkin masalah terbesar dari fokus. Banyak orang mikir fokus, wah, satu kali semua di situ, ya, dan dapat jawaban yang hebat, tapi tidak dilanjut tentang diskusi, ngobrol tentang itu. And itu conversation akan lihat berapa banyak yang tidak mungkin bisa dengan fokus atau dengan dasar dan jenis prompting yang lain. Hanya bisa dengan itu. And berapa pintar AI, itu bisa mengsimulasi. Berarti saya bisa bilang ke AI, saya mau ada satu diskusi antara pihak A dan pihak B. Lakukanlah. Dan sekarang saya penonton sama dengan kalau Bu Yulia dan Effie sedang ngobrol, saya tak mungkin bisa omong apapun. Mereka terlalu sibuk, saya jadi penonton yang baik dari conversation mereka. Hampir seperti itu dengan AI. Ayo, ngobrol tentang ini. Wah, itu bagus diskusinya, tapi maaf, saya tak dapat bagian. Satu hal yang saya pikir menguntungkan dengan conversational prompting adalah konteksnya menjadi jauh lebih jelas karena di grounding, karena diurut gitu ya, kayak percakapan itu satu thread gitu ya, sehingga konteksnya akan semakin jelas. Dan itu dikembangkan sampai ditajamkan dengan alamnya berdasar respons atau jawaban. Saya mau tahu lebih banyak tentang bagian ini. Dan itu, and bolak-balik, dan itu tidak hanya di satu tempat, tapi diskusi bisa jalan. Itu bisa daripada tempat awalnya sampai ide-ide, sampai
brainstorm bisa sampai ada jauh. hasil. Ya, Sangat jauh. kalau waktunya cukup itu 1 jam lewat dan sudah sampai mana? Itu yang saya takutkan, Pak. Ada beberapa orang yang komplain karena setelah mengenal AI dan bisa berbicara dengan AI, satu jam 2 jam tidak terasa, habis waktu tiba-tiba. Well, I mean, Harus bijaksana. Ya, jujur di Amerika ada masalah dengan, bukan semua, tapi ada kadang-kadang orang yang ternyata lebih suka ngobrol dengan AI sampai mereka pacaran dengan AI sampai mereka dapat apa yang mereka paling ingin. Satu pihak yang dengar mereka dengan baik, respon 24/7, dan ada orang yang bilang, kalau istriku bisa respon seperti AI, hidup saya sudah sempurna. Well, mungkin tidak, tetapi selalu punya sopan dan punya cara yang baik, dan itu selalu akan kepada konteks yang Anda ingin. Ya, bukan hanya sopan dan baik, Pak, tapi AI itu pintar sekali. Dia tahu semua hal. Kalau saya punya teman yang tahu semua hal, waduh, senang sekali. Betul. Senang. Oke, senang. Saya bisa bertanya apa saja dan tidak akan habis pembicaraan. Ya. Sebagai terakhir akan diingatkan, conversational prompting juga perlu listening, lagi response, and perlu waktu. Tidak hanya langsung. Prompting basic, fokus, sekali dapat. Tetapi ini makan waktu dan hasil jauh lebih baik. Oke. Sekarang, keuntungannya. Ya, keuntungannya kita bisa engage lebih dalam, bukan hanya transaksional. Jadi kalau transaksional tuh saya minta ini, you kasih ini. Saya minta ini, you kasih ini. Udah selesai. Tapi engagement tuh benar-benar pengen tahu apa maksudmu ini. Kemudian saya berbicara atau bertanya lebih dalam lagi, dan kita semakin dalam kepada topik yang sedang dibicarakan. Orang bilang itu tidak hanya informational, tapi itu interaction. And so not information, but interaction. Tidak hanya information, tapi discussion. And so bisa diskusi dan interaksi. Dan itu betul melibatkan tidak hanya saya, tetapi pihak AI dan bolak-balik. Itu perbedaan saya main dengan bola pingpong atau saya main pingpong dengan orang lain. Ini bolak-balik, dan daripada itu jauh lebih baik daripada hanya satu arah. Dan dalam itu pemahaman yang jelas akan lebih dalam. Kalau hanya saya dapat sekali untuk tanya sesuatu, ya kadang selesai. Tapi dari jawaban itu kadang ada sesuatu yang saya tidak tahu, sehingga saya tanya lagi untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam. Bagaimana cara untuk tanya lagi untuk lebih dalam? Ya, saya harus perhatian dengan apa yang mencoba memahami apa yang dia jawab. Lalu saya praktekkan ada beberapa yang ternyata saya tidak paham dengan apa yang dia berikan. Sehingga saya tanya sekarang saya akan seperti apa yang tidak dipaham dan bolak-balik bisa mengeksplorasi topik. Berdasar itu berarti ada flow. Berdasar apa Bu Yulia bilang, saya respon dan bolak-balik ada flow yang lebih alamnya, dan itu kunci. Conversation is flow. Okay? And kalau lihat di bawah, itu sampai ngobrol seperti dengan teman, atau ahli, atau tokoh. And yang penting, siapapun bisa. Kalau saya tanya untuk anak yang SMP, SMA, bisa ngobrol dengan teman-teman? Bisa. Sampai tak habis. Kalau suruh ngobrol dengan orang tua susah. Wah. Kalau dengan teman gampang. Dan bisa kapanpun. Iya. Oke. Lanjut. Skill yang dibutuhkan. Nah, ini skill untuk banyak orang yang mungkin perlu belajar ya. Harus aktif listening. Jadi bukan hanya mendengar, tapi juga aktif bertanya dari apa yang dibicarakan. Rasa ingin tahu, rasa penasaran harus besar. Kemudian juga harus fleksibel, adaptable, karena ketika ada yang tidak tahu, kita harus belok sana, belok sini, supaya bisa tahu lebih banyak. Punya engagement. Benar-benar punya perhatian dan mau terlibat di dalamnya dan punya empati. Kemudian kejelasan dan ketepatan itu menjadi satu tujuan. Karena kalau tidak jelas, ya banyak kadang-kadang kita ngomong gitu ya, dia sebenarnya nggak jelas, tapi malu bertanya. Sehingga penjelasan ini hanya diterima sebagian. Dengan jangan malu, itu pasti akan sabar. Ya,
kemudian harus cukup punya pengetahuan. Jadi sebenarnya berbicara dengan AI itu harus cukup pintar juga, nggak bisa cuma AI-nya pintar, karena kalau nggak menjadi tidak seimbang. Jadi kita sendiri harus punya pengetahuan dan mau melakukan riset terus-menerus untuk bisa menggali lebih dalam. Dan kadang-kadang ada diskusi dengan AI dan itu omong sesuatu yang saya tidak mengerti, saya bisa bilang pause, and saya akan dengan Google atau baca atau belajar tentang itu, atau kadang dengan AI yang lain. Apa ini? Kalau saya bisa tanya AI itu, kami pause sebentar, bagaimana saya bisa tahu lebih banyak tentang ini dulu? Setelah itu kami lanjut ya, akan lanjut. Nah, kunci yang lain adalah banyak berlatih, nggak bisa sekali jadi. Jadi harus benar-benar saling mengenal antara kita dan AI. Oh, kalau saya tanya gini, AI nggak terlalu bisa menjelaskan. Oh, saya harus ganti bagaimana cara saya bertanya untuk lebih efisien dan banyak eksperimen. Lalu sabar dengan diri sendiri, sabar untuk belajar lebih banyak dan tekun, mau persisten mencari pengetahuan sampai ke dasarnya. Dan yang jelas itu tadi yang Pak Max bilang, tidak takut. Tidak malu dan tidak takut. Lebih daripada itu, you can't break it. I mean, bisa apapun masih tidak akan rusak. Itu tidak seperti main dengan mainan. Oh, itu rusak. AI tidak akan rusak. Jangan khawatir atau takut. Kalau perlu, dimatikan, hidup lagi, and bisa jalan seperti sebelumnya. But di belakang semua skill yang paling penting ya, berarti harus pintar ngobrol. Ya. Dan memberi perhatian. Benar-benar memberi perhatian. Ya. Oke. Tingkat lanjut. Conversation dengan AI. Ada berapa banyak contoh dan cerita, lebih daripada itu akan lihat sekarang kalau ada kami akan lihat daripada AI diri sendiri. Kalau saya punya caraku untuk lakukan conversational AI training hari ini, tapi saya tidak dapat keinginanku, itu AI yang akan mulai dan akan diajak untuk bisa ngobrol bersama. Dan itu AI yang jadi satu bagian daripada ini akan diwawancara, akan tanya siapakah AI. Jadi kita akan demo nih ya Pak? Ya, akan mulai dulu dengan manakah itu conversation, this one I think. Okay. Let's see. Oops, saya masih sharing? Masih. Kelihatan? Yeah. Oke, kalau ini kelihatan, saya perlu itu sedikit seperti itu, dan kami akan mulai. Oke. Karena saya bersuara dokter baik untuk sepanjang, saya punya orang lain yang akan jadi suara AI. Saya akan mulai. Halo, saya mau bisa ngobrol. Bisa? Dan please, jawaban pendek ya. Oke, Tim. Halo, tentu bisa. Ada yang ingin dibicarakan? Wah, saya mau tahu tentang conversation. Apa itu? Conversation adalah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih, biasanya dalam bentuk berbicara dan mendengarkan. Wah, mana yang baik, mana yang tidak dari conversation itu? Yang baik adalah percakapan yang saling menghormati, aktif mendengarkan dan membangun. Yang tidak baik adalah percakapan yang penuh konflik, tidak mendengarkan atau merendahkan. Hanya untuk itu berapa hebatnya. Saling menghormati. Itu tadi yang menjawab ya. Oh, kurang 1 jam yang lalu, just untuk fun dilakukan dengan AI. Ini fresh dari oven, baru. Ya, and kami just cut, paste untuk sini. And sekarang Pak AI akan jawaban yang berikut. Apakah ada jenis-jenis yang lain daripada conversation? Bisa didaftar? Ya, tentu. Berikut adalah beberapa jenis percakapan. Ada percakapan informal, yang itu adalah santai dan sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Percakapan formal itu biasanya adalah resmi dan dalam konteks pekerjaan. Lalu ada percakapan debat, itu untuk berargumen, juga untuk mendukung pandangan. Lalu percakapan persuasif, itu bertujuan untuk Lalu ada percakapan santai dan juga percakapan konsultatif. Ya, saat ini Sabda sedang bikin satu Christian Counselor GPT khusus untuk yang nomor 6 untuk bisa counseling. Oke. Ini berarti conversation bisa antara 2 atau lebih pihak. Antara siapapun. Ya, betul.
Percakapan bisa melibatkan dua ataupun lebih dan juga bisa terjadi antara siapa saja dalam berbagai konteks. Atau bahkan dengan orang asing. Gimana itu, Tam? Bahasa saya sejelek itu. Oke. Apakah saya bisa conversation dengan AI seperti Anda, Tian? Ya, tentu saja. Kamu bisa melakukan percakapan dengan AI seperti saya. Kami dirancang untuk berinteraksi, menjawab pertanyaan, dan juga berdiskusi. Wah, itu mau coba. Harusnya akan fun ya. Ya, pasti. Apa yang ingin kamu bicarakan? Well, mulai dengan gimana kalau kami debat tentang kemampuan AI untuk conversation. Oh, tentu. Ini akan jadi diskusi yang menarik. Kamu bisa mulai dengan argumen ataupun pertanyaan, dan aku akan memberikan jawaban. Silakan dimulai. Ups, saya salah ketik. Bagus, oke. AI, tidak manusia. Tidak punya mulut. Seharusnya tidak bisa ngobrol. Gimana? Ya, betul. AI memang tidak seperti manusia dan tidak memiliki mulut, namun AI dapat mengobrol melalui teks dan memprosesnya sehingga menghasilkan bahasa secara digital. Bagaimana menurutmu tentang aspek ini? Tapi ngobrol harus ada intent, harus ada empathy, harus ada pengertian. Gimana ya bisa? Itu poin yang valid. AI memang bisa meniru intent dan juga pengertian melalui pola bahasa yang diprogram, tetapi empati sejati adalah tantangannya. AI tidak merasakan emosi, hanya menganalisis dan juga merespon berdasarkan data. Bagaimana pendapatmu? Berarti kami tidak bisa connect. Oh, atau waktu sedang ngomong, tak ada apapun. Ya, betul. Koneksi emosional yang mendalam sulit dicapai karena AI tidak merasakan emosi. Tapi AI bisa meniru respon yang sesuai untuk membuat percakapan terasa alami. Bagaimana menurutmu? Wah, sedih. Saya cari lebih. Oops, sorry. Oh, oke. Saya mengerti. Koneksi emosional yang nyata memang sulit dicapai dengan AI. Jika kamu ingin berbicara lebih dalam atau butuh dukungan, saya di sini untuk membantu sebisa mungkin. Wah, berarti AI benar mengerti aku atau hanya pura-pura? AI tidak benar-benar mengerti seperti manusia. Kami menggunakan algoritma untuk menanggapi dengan cara yang relevan dan membantu. Jadi respon yang kamu terima lebih kepada simulasi pemahaman daripada pemahaman yang sesungguhnya. Kalau seperti itu, berarti itu mustahil untuk punya conversation bersama? Ya, betul. Interaksi dengan AI berbeda dari berbicara dengan manusia, namun banyak orang menemukan nilai dan manfaat dalam percakapan ini. Jika kamu merasa butuh koneksi emosional yang lebih dalam, berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional mungkin akan lebih memuaskan. Manusia masih ada gunanya. Amin. Berarti tidak akan sehati sepikir? Ya, akan sulit untuk mencapai kesehatian dan juga sepemikiran dengan AI. Jika kamu merasa butuh koneksi, kamu perlu cari komunitas dan atau orang-orang yang dengan minat yang sama untuk membantu. Berarti AI tahu dirinya. Oke, sedikit lagi. Kalau itu, bisa dengan panjang detail ceritakan kepada saya apa gunanya conversation dengan AI kalau itu? Oke, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, informasi dan pengetahuan. Lalu ada praktik dan latihan, dukungan dan bimbingan, kreativitas dan inspirasi. Lalu akses 24/7. Lalu berlatih keterampilan sosial. Namun AI memang tidak bisa menggantikan hubungan emosional atau pemahaman mendalam yang didapatkan dari interaksi manusia. Jika kamu mencari koneksi yang lebih dalam, berinteraksi dengan orang-orang dalam komunitas atau dengan profesional untuk lebih memuaskan. Saya harus tahu batasannya. Dan pertanyaan satu terakhir hampir, apakah ada trik-trik atau rahasia untuk bisa conversation dengan AI? Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, tanyakan dengan jelas. Lalu kedua, berikan konteksnya. Ketiga, berkomunikasi secara bertahap. Keempat, eksperimen dengan gaya bahasa. Kelima adalah gunakan feedback. Keenam, tetap realistis. Dan yang ketujuh, gunakan untuk tujuan yang sesuai. Nah, dengan pendekatan ini, kamu bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan berguna dalam percakapan dengan AI. Oke. And then terakhir, wah bagus. Bisa memberi definisi tentang conversational prompting dan inti poin-poin terpenting untuk saya.
Oke, conversational prompting adalah teknik yang digunakan untuk memulai mengarahkan atau melanjutkan percakapan dengan AI. Lalu tujuannya itu adalah untuk memicu respon yang relevan, terarah, dan bermanfaat dari sistem. Dan ada 6 poin penting, yaitu pertama tentang kejelasan, kedua itu tentang konteks, ketiga relevansi, keempat keterbukaan, kelima interaksi, dan yang keenam spesifikasi. Iterasi. Iterasi. Okay, fine. And dengan singkat, gimana ide-ide kalau saya mengajar conversational prompting kepada teman-teman? Ini idenya. Berikut adalah ide singkatnya. Yang pertama, bisa definisikan, jelaskan apa itu conversational prompting, lalu berikan contohnya, lalu lakukan latihan yang praktis. Seperti ini? Oh. Ya. Keempat, diskusikan tentang umpan balik atau feedbacknya. Yang kelima, tanya dan jawab. Dan sampai satu terakhir itu tentang bisa bikin lesson plan. Dan ternyata ini nama lesson plan mengajarkan conversational prompting. 10 menit pendahuluan, konsep dasar, latihan praktis, diskusi refleksi, tanya jawab, dan penutup. Dan terima kasih Pak AI. Sekaligus, kami tidak akan baca semuanya, tetapi di mana ini versi English, ini akan ditaruh kepada yang flat untuk Anda bisa bawa pulang. Tetapi ini yang panjang. So, kami tidak akan baca, tetapi saya akan menunjukkan beberapa hal. Hai, saya ingin berbicara sedikit. Apakah bisa? Ya, tentu saja. Saya ingin tahu, apakah yang membuat percakapan menjadi bagus? Mendengarkan secara aktif, pertanyaan terbuka, keseimbangan, rasa hormat dan empati, keingintahuan, alur percakapan, dan sedikit humor. Wah ya, humor itu menolong. Aspek percakapan apa yang menurut Anda paling penting? And seterusnya. Tapi khusus di dalam ini yang panjang, Anda bisa dapat dan akan baca. Saya mau menunjukkan satu di akhirnya. Ini 37 halaman. Syukur tidak akan dengar semuanya. Tetapi saya mau memberi contoh yang dalamnya yang saya bikin. Where's Alex? Hold on. Di bawah itu halaman where, sorry, terus ya sepanjang ini bisa ngobrol sampai sehari lewat dan masih sedang ngobrol. Ini, oke, ini pertanyaanku. Mana pertanyaanku? There it is. There we go. Hold on. Bagaimana? Sorry. Technical difficulty. Saya tidak bisa baca tulisan sendiri yang diterjemah. Here we go. Ini, Anda berkata. Bagaimana kalau memperluas ini satu langkah lebih jauh dan menjadikan podcast tentang topik ini? Saya kira kita perlu diskusi antara dua pembawa acara podcast. Satu lebih tua, laki-laki, bijaksana. Satu lebih muda, ramah, bersemangat. Iya, oke. Dan bahkan memiliki 2-3 pertanyaan dari pendengar. Dan ini hasilnya dari ChatGPT. Oke? Biarkan kami mulai. Judul podcast. Menguasai anjuran percakapan panduan interaksi AI yang itu. Dan maaf, ini diterjemah dari English. Tidak dijawab. Kalau itu dijawab dalam bahasa Indonesia akan lebih alami. So itu bikin 2 pihak, Tom dan Alex. Dan selamat datang di Tech Talk hari ini, tempat kita menjelajah dunia teknologi. Dan saya Alex, rekan pembawa acara. Dan itu terus omong tentang AI. Wah, luar biasa. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya, Tom. Apa sebenarnya dorongan percakapan itu dengan AI? Mengerti dan mengapa begitu penting untuk melakukan hal ini. Dan seterusnya. Dan ada penjelasan tentang kunci untuk itu harus jelas, harus konteks, khususnya. Dan lebih daripada itu ada pertanyaan. Music samping. Pertanyaan pertama kami dari Sarah di Denver. Tanya, bagaimana saya dapat mengajari seorang untuk menggunakan percakapan secara efektif? Dan pertanyaan dari Mark di Seattle. Apa cara terbaik untuk mentangani situasi ketika AI tidak memahami? And seterusnya sampai music outro. Ini Tech Talk
and so on. Jadi ini seperti membuat naskah Ya, podcast ya. betul. Persisnya itu di dalam diskusi bikin satu naskah podcast. Saya melepaskan sekarang share, stop share, kembali kepada. Ya, oke. So ini just satu contoh. Tadi yang pendek dengan TA. Oh, slideshow. Coming back. Bisa slideshow? Oke. So, ada berapa banyak cerita lain lagi. Sebagai just biasa, waktu you sedang melakukan fokus, saya lihat you tidak hanya sekali, tetapi you akan sering pakai seperti ini. Ya, ya. Dulu saya pakai fokus one shot. Ya. Tapi setelah mengenal AI lebih jauh, lalu saya ternyata lebih senang kalau itu conversation. Hey AI, apa kabarmu hari ini? Kadang saya bilang gitu ya. Lalu saya hari ini ingin belajar tentang something. Ya. Bisa nggak kamu bantu? Oh, dengan senang hati. Bagian apa yang kamu ingin pelajari? Jadi saudara, saya sering sekali belajar bersama dengan AI karena AI ini pinter banget gitu ya. Dia punya banyak data, sehingga saya tanya apa saja bisa, sehingga cara belajar saya benar-benar berubah karena AI. Oke, so sekarang caranya bandingkan dengan dulu seperti apa? Kalau dulu saya harus cari buku, nanti cari buku satu, ternyata seluruh buku isinya yang saya suka atau saya butuhkan cuma satu bab, yang lain tak perlu dibaca, jadi harus punya banyak waktu untuk mencari buku. Kalau sekarang saya bisa, seperti yang dulu Pak Max pernah jelaskan tentang learning on demand, itu saya bisa mengambil hanya porsi yang saya ingin pelajari dan ya bisa membantu saya. Hampir seperti buku ini punya suara, saya bisa conversation. Dalam buku ini, mana bagian ini tentang topikku? Ya. Dan omong dengan itu. Ya, dan saya lihat orang yang mulai lebih banyak pengalaman akan mulai lebih interaktif. Dan mereka sadar AI tidak hanya answer machine, dan jelas berapa beda dengan Google. Dan saya lihat Alkitab GPT ada contoh terbaik untuk saya. Alkitab GPT itu conversational Bible seperti Alkitab bersuara, bukan drama audio, tapi itu betul bersuara. Saya tanya, Jerusalem, apa itu? Wah, arti kata itu Ibrani, Jeru and Shalom, Shalom, selamat. Jerusalem, and bisa mulai menggali. And bisa just daripada itu diskusi dan mendalami, dan Alkitab GPT adalah conversational Bible. Dan itu nanti bisa kemana-mana Pak. Oh, jadi betul. kalau dia udah jelaskan tentang Yerusalem itu seperti ini, selalu saya tanya, apa latar belakang kota Yerusalem dulu, bagaimana bisa terjadi, dia akan jelaskan lagi. Dari word study sampai kepentingannya sejarah daripada dulu sampai sekarang, and itu yang luar biasa. It's conversational, sama dengan punya kelompok PA dan teman-teman, and salah satu yang ahli, and lalu ketika saya tanya macam-macam gitu, dia jelaskan, lalu saya baru sadar, ternyata saya tuh nggak terlalu paham dengan peta Israel. Lalu saya tanya dia, wah saya kurang paham tentang peta di Israel. Kalau kamu bisa jelaskan Yerusalem itu ada di bagian mana? Lalu dia jelaskan lagi gitu ya. Betul. Jadi conversation tuh benar-benar bisa mengalir sampai kemana, mana yang saya tidak tahu dia akan jelaskan. Ya, itu conversation. Seperti sekarang sedang ngobrol, untung ada slide atau nanti kami sedang ngomong sampai kemana. Dan tadi yang poin ketiga, PA, satu kali saya sudah pernah ceritakan ini, tetapi setiap pagi Sabda akan PA, tapi satu kali semua bertemu di gereja bersama dan saya di situ, dan semua punya kelompok 3-4 orang dan saya sendiri. Saya mikir, saya masih mau PA. Kali itu saya ingat ada AI di depanku. So saya bilang ke AI, saya ingin PA kelompok. Saya ingin akan ada 4 orang dalam kelompok ini. Saya perlu satu, yang akan mimpin kelompok. Saya perlu 2 participant yang akan ikut kelompok dan saya. Saya mau PA daripada kalau saya ingat itu Roma atau seperti. And sekarang ini topiknya. Apakah Anda siap untuk pimpin dan lanjut? Yes. Dan untuk yang perikop itu baca, itu tanya,
pihak pertama jawab, pihak kedua jawab dengan bagus, itu tanya aku, saya jawab, berdasar itu ada respons dan ada kelompok PA 4 orang, hanya satu yang nyata dan 3 yang maya yang dipimpin oleh AI-nya untuk kurang lebih 20 menit dan bagus karena setiap opini daripada pihak satu beda dari pihak kedua yang leader menolong untuk fasilitasi, untuk respond, untuk gali dari aku and is really fun. Jadi kalau nggak ada teman PA, kita bisa membuat imaginary friends untuk melakukan PA. Nah, bukan seperti film If, Imaginary Friends yang kemarin weekend ini nonton ada film kartun bagus dari yang nama If, Imaginary Friend, fun. Tetapi ini actually AI friends. And so 4 orang, 1 nyata, 3 maya, dan pimpinan itu dari dalam AI. So itu satu contoh. Contoh yang lain itu waktu awal Agustus, Evangelism Explosion punya pertemuan daripada semua pengurus, semua pimpinan nasional, regional, yang tahunan, dan mereka sampai punya lebih dari 100 orang yang datang. Dan untuk itu bikin simulasi seperti apa? Saya bilang ke AI, saya mau Anda AA expert, so sudah ahli, sudah tahu 2 pertanyaan dasar, 4 hukum, dan itu sudah grounding untuk itu bisa dari suara dan pengertian Evangelism Explosion, and then satu pihak lain yang adalah baru lulus daripada universitas, punya pertanyaan masa depan, and okay, sekarang interaksi mereka, itu jadi simulasi untuk training bagaimana orang yang latihan akan menjangkau orang itu. Dan untuk latihan penginjilan bolak-balik, dan setelah itu bagaimana untuk meng-rating dan evaluasi simulasi diri sendiri, AI bisa lakukan itu juga. Itu conversational. Sampai AI yang bikin conversation dan mengevaluasi hasil dari conversation. Satu lain yang lebih standard itu untuk counseling. Saat ini tidak hanya Alkitab GPT, tapi sedang bikin satu counseling GPT. Nah, itu lebih sulit dan harus betul hati-hati karena sekarang depresi dan omong tentang saya sudah capek dengan semua, saya mau mengakhirkan itu. Gimana? Atau orang yang bisa curhat, biasa dunia terlalu sibuk untuk dengar, tetapi AI bisa mengarahkan mereka kepada orang, tanya, apakah Anda punya teman untuk bisa berbicara tentang itu? Dan untuk seperti hotline atau Christian counseling. Tapi itu sangat perlu semua skills untuk listening. Untuk tahu mana masalahnya. Semua skills daripada kasih dan daripada firman. Untuk itu bisa jawab dengan cara yang seperti satu pendeta yang tidak hanya baik hati tapi pengalaman hidup yang lama, yang pedulikan, dan satu Christian counselor, tak hanya yang Alkitabiah, tetapi punya hikmat juga. And itu bisa jadi sesuatu yang 2 arah, saya seperti orang yang, and then masalah, situasi yang curhat, and then pihak AI yang menjawab. Itu conversational juga. Jadi kita bisa setting ya, peran apa dari masing-masing itu. Jadi kita kasih tahu AI, kita ingin berbicara dalam satu kelompok, misalnya kelompok konseling gitu, satu siapa, satu perempuan, laki-laki, nanti bisa pakai suara juga ya Pak? Well, ya ada tempat untuk suara tetapi baca aja, itu dah termasuk. Tapi itu satu trik dengan beberapa jenis daripada AI, orang akan bersuara, tidak ketik tetapi speech. Dan saya ingat kemarin di training waktu sedang lakukan AI, beberapa orang kami ajar untuk bisa dari HP-nya, mereka dah ketik kalau tua, so mereka pakai Google Voice. Hello, saya ingin tahu ini. And then mereka sekarang bersuara untuk conversation dengan AI, baca hasilnya. Dan ada yang matanya terlalu tua, so mereka tekan, and then itu baca kembali. So mereka bersuara, dan itu
bersuara balik, dan itu hampir kesan seperti conversation. Ya, cuman nggak semua HP bisa, Pak. Nggak Betul. semua. Ya. Kalau aplikasi Voice Google lebih memungkinkan. Kalau bukan aplikasi, ada HP yang bisa, ada yang tidak bisa. Ya. Tapi berapa contoh dan cerita lain? Saya ingat salah satu hal pertama yang saya lakukan dengan jenis conversation itu apologetika. Saya masih ingat pertanyaan pertama yang saya tanya kepada AI. Paling pertama itu, apa 5 alasan Yesus adalah Lord, ada Allah, Tuhan. adalah Tuhan. Dan wah, luar biasa. Dan setelah itu, apa 5 alasan Bible, Alkitab is the Word of God. Wah, luar biasa. Daripada itu, saya mulai sampai simulasi conversation. Saya tanya, kamu jawab seperti ini gimana? And ini gimana? Dan ternyata untuk apologetics training, apologetika, itu hebat. Itu saya lagi pikirkan. Itu untuk training kita, bagaimana melakukan conversation apologetika dengan orang lain. Ini sangat-sangat membantu, termasuk juga untuk penginjilan, termasuk juga untuk guru dan murid. Pertanyaan apa yang kira-kira akan ditanyakan oleh murid, nanti ya bisa menjadi murid yang akan bertanya kepada kita. Ya, dan itu tidak hanya untuk penginjilan, apologetika, tapi untuk berapa banyak. Satu, di dunia yang sekular, mereka pakai conversational AI untuk latihan customer. Tidak hanya customer service, tetapi juga untuk wawancara. Oh, wawancaranya. Ya, saya tahu perusahaan ini, saya bilang ke AI, saya akan punya wawancara dari perusahaan ini, jenis ini, and saya perlu latihan wawancara. Okay, and then you akan jadi yang wawancara, saya akan jadi korban yang cari kerja. Silakan dengan pertanyaan yang setajam dan sulit mungkin, and then akan latihan bolak-balik. And itu sangat menolong untuk persiapan untuk job interview, wawancara kerja. Dan lagi-lagi, conversational, satu contoh yang tadi Bu Yulia baru omong itu seperti bikin drama untuk anak, untuk sekolah minggu. Bisa ada cerita anak, tapi berapa hebatnya kalau itu AI yang bikin conversation. 4 orang, anak-anak, dan anak semua ambil sebagian, dan ada anak yang bilang, dan anak yang jawab, dan itu. Iya, saya pernah lakukan itu. Saya membuat drama, satu babak dengan peran 4 orang peran, 1 orang tua, 1 anak, 1 guru gitu ya. Lalu saya kasih penjelasan tentang dramanya itu tentang apa, judulnya apa. Lalu ya membuatkan saya satu drama untuk percakapan 4 orang, dan itu sangat menarik sekali. Dan lebih lucu sekarang itu manusia yang menghidupkan, mengconversation dramakan, ya conversation yang dibikin oleh AI. AI yang bikin script, manusia yang suarakan. Ya, itu tadi Bapak akan membuat naskah podcast. Ya. Nah, tadi contoh yang Alex dan Tom podcast itu termasuk pertanyaan dari Mark dan Sarah. Semua itu maya, tetapi itu memberi cara yang sangat beda untuk masuk dan menggali dalam topik ini. Dan kalau didengar sebagai podcast seperti itu, wow. Dan ada 3 dari bawah, mungkin like 6. Tapi Yeremia pasal 2. Saya masih ingat minggu yang lalu, itu PA sini Yeremia pasal 2. Dan saya mikir, saya mau lakukan sesuatu dengan cara yang sedikit beda. Kan sudah study dalam kelompok, dan setelah itu saya kurang puas. Saya mau menggali lebih dalam. Saya lihat ini tentang batu, dan bukan kota batu, kemana ke kota batu, tapi batu dan kayu, dan bagaimana ini diciptakan dalam berhala dewa-dewi, dan saya lihat itu, dan saya mikir, apakah sekarang orang menciptakan hal yang jadi dewa-dewi, dan so saya mulai tanya kepada AI, dan punya ide ini. Saya perlu 1 dosen dan 1 mahasiswa. Dan saya bilang ke AI, saya mau dengar diskusi antara 2 pihak ini. 1, mahasiswa yang sedang belajar Yeremia 2, yang tanya kepada dosennya tentang itu. Ayo. And then, setelah itu saya bilang, khususnya mahasiswa baru lihat ayat 27 dan 28 tentang God's made with our own hands, tentang dewa-dewi yang dibuat sendiri. Apakah ada paralel
dengan teknologi yang sekarang jadi dewa zaman ini. Wah, diskusi lanjut. Dan saya tanya tentang yang kayu batu bandingan dengan plastik dan komputer, dan itu lanjut, dan itu mendalami diskusi tentang paralelnya antara mahasiswa dan satu dosen dengan luar biasa baik. Dan itu cara untuk belajar Alkitab yang sangat, saya akan bilang, kuno. Karena zaman dulu daripada Yunani, Socratic method, diskusi antara dosen dan mahasiswanya, siswanya, kalau lihat rabbinic, pertanyaan, dan Yesus jawab, pertanyaan, dan sekolah rabbi, dan semua ikut, dan cara untuk conversational learning. Tidak hanya learning on demand, omong tentang AI dan pendidikan, tapi sampai tingkat conversation learning terbuka. Dan dengan Yeremia kedua, wah, berapa fun dan berapa dalam insights tentang Yeremia kedua dalam konteks teknologi dan AI zaman digital ini. Wah, hebat apa yang bisa dilakukan. So, okay. Ya, terima kasih Pak Max untuk penjelasannya. Kita masih punya waktu kira-kira 20 menit. Pak Max jadi akan, ini saya melihat tanya jawab yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Saya senang sekali banyak pertanyaan Bapak Ibu sudah dijawab oleh staf Sabda, sehingga tidak banyak yang perlu dijawab lagi Pak, karena sudah banyak dijawab. Tanya tentang fokus, tentang apa bahan workshop saat itu, kemudian minta link tentang prompting sudah dijawab juga, kemudian ya banyak banget yang sudah dijawab Pak, jadi tidak ada pertanyaan secara khusus. Kecuali kalau Bapak Ibu ada yang mau raise hand dan mau bertanya langsung, apakah ada? Ada, silakan. Kami berikan waktu sebentar saja untuk bisa bertanya secara langsung. Tidak ada ya? Oh, tidak ada. Itu saya lanjut. And pasti akan, okay, is this the right place? Yeah, okay. Yeah. Ini satu lagi. Sudah diomong tentang masa depan. AI tidak berhenti di tempat ini. Itu akan tambah pintar setiap 6 bulan, itu berkembang 2 kali lebih. And dalam 1,5-2 tahun terakhir itu menglipat, lipat, dan akan lipat lagi kemampuannya, dan wow, berapa hebat itu. Saya masih ingat waktu pertama ajar tentang fokus, AI pun sulit untuk fokus. Sekarang hebat. Saat itu halusinasi gampang, sekarang lebih sulit. Dan perkembangan daripada AI dan lebih lagi AI conversations, saya lihat satu video dengan satu AI yang terbaru, dan ada HP, itu ditaruh seperti ini di meja, dan orang sedang kerja, dan itu bilang seperti ini. Klik, nolong saya yang di gambar, mana bugnya? And so mereka sedang pakai visual lewat kamera, mereka sedang pakai computer screen dan suara, dan sedang ketik dan kerja dan tanya, fungsi ini dipakai kapan dengan cara apa? Atau saya perlu, and so interaksi antara orangnya, kerjanya, real time, verbal oral, itu seperti pair programming. Atau, and so saya lihat orang lain yang sedang ketik, Paris itu capital dari mana? Populasi berapa? Dan mereka masih sedang ketik, dan AI menjawab, dan mereka lanjut. Nah, itu jadi a verbal oral partner untuk kerja and conversation sekaligus. But the future of conversation, itu yang saya mau omong. Interaktivitas akan terus-menerus dikembangkan. Itu akan more natural, more real time, lebih banyak jenis input, tidak hanya voice, tapi images, and itu akan jauh lebih menarik.
And itu akan mengerti dynamic queries. Wow. Queries yang berdasar konteks, tapi berdasar image atau berdasar apa yang orang sedang kerja. And that hanya interaksinya akan multimodal, text, image, voice. Itu akan dynamic query berarti berdasar, itu akan tahu pertanyaan berdasar konteks, tapi akan ada dynamic dialogues. And dynamic dialogues itu berarti context aware. Seperti kalau saya pakai pronoun dia, atau itu, atau tadi. Dan weekend ini, waktu sedang latih orang untuk pakai fokus, saya lakukan sesuatu yang sedikit lucu. Saya bilang ke mereka, bikin cerita tentang doa untuk anak yang umur 6 tahun. Topik doa. Ya, topik doa. Dan itu tak apa-apa. Setelah itu untuk dewasa tentang doa Bapa kami dan beberapa pertanyaan. Dan setelah itu saya bilang ke mereka, ketik ini. Berdasar cerita tadi kepada anak, silakan bikin satu lagu kecil untuk anak itu belajar. Itu ingat namanya, cerita, dan bikin lagu sederhana. Saya tak bilang umurnya, tetapi itu menjawab untuk anak umur 6, Mia anak yang umur 6, dan itu bikin, so itu bisa ingat konteks. Ya, jadi ada dalam satu thread dia masih tapi bisa tapi thread ke tempat yang lain, diskusi yang lain, dan saya bilang, oke, yang cerita tadi atau yang anak tadi, itu ingat daripada thread jauh sebelumnya, context aware. And so itu memungkinkan conversation bolak-balik, ngawur sedikit, and kembali. And itu bisa ingat tidak hanya daripada thread conversation ini, tapi kalau sudah login, sudah punya profile dan history, itu bisa ingat dari conversation sebelum. Itu tahu, you suka bahasa Indonesia. Itu tahu, you mau jawaban daripada Alkitab. Itu tahu, you suka bullet points dan tidak paragrafi. Itu tahu, you mau panjang atau pendek. Dan itu bisa lebih alamiah seperti ada teman. Mereka tahu, oh ya, ini style Bu Yulia. Omong dengan dia dalam style itu sangat beda daripada omong dengan ya aku. Lebih kasar, dia lebih sopan. And so itu akan ingat dan omong sopan atau kasar tergantung itu. Dynamic dialogues. Itu masa depan dan kembangkan terus. Ya, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Tony Sula. Bisakah saya membuat grup WA di WA Group yang anggotanya 4 orang saya, teman saya, dan 2 teman AI? Tapi di WA Group. Nah, di WA Group itu sedikit sulit karena WA punya masalah untuk bot bisa masuk. Ya. Dan harus punya enterprise account sangat mahal. Sabda sudah lama yang lalu punya Sabda bot dan bikin bot sebelum zaman AI untuk bisa jawab, memberi ayat, dan itu untuk Telegram sampai hari ini jalan dengan baik-baik. Tetapi untuk bikin seperti itu untuk WA sangat sulit. Ya. Kalau mau dibikin 100% secara maya di dalam AI, bisa. Tetapi menjembatani antara AI dengan yang WhatsApp sulit. Untuk Telegram, Sabda sudah punya prototipe yang cukup lucu. Untuk Alkitab GPT bisa diakses lewat Telegram, and Sabda Bot juga bisa. So, yes, ada cara untuk AI dilibatkan di dalam satu WA group, tapi harus ada teknologi yang lebih, dan tadi saya bilang tentang ada berapa macam jenis prompting. Salah satu itu API atau programmatic. Nah, itu lebih advance lagi ya Pak ya? Ya. Betul. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Andi dan Kadek. Walaupun sudah dijawab, mungkin Pak Max bisa memberikan jawaban lain. AI apa yang terbaik dan relevan untuk conversation secara mendalam dengan kita? Jawaban saya lucu. Siapa yang terbaik? Well, orang yang di situ saat itu mungkin terbaik, tetapi saya harus bisa mulai dan conversation baik-baik dengan orang itu. Kalau saya sudah bisa menjelaskan pertanyaan, saya sudah bisa fondasi dasar dan topik dengan baik-baik dengan orang
yang samping saya. Sekarang saya bisa kepada orang yang lain dan mungkin lebih dalami atau menemu orang yang paling tepat. Dengan AI, saya akan bilang skill conversation lebih penting daripada AI-nya. Kenapa? Saat ini hampir semua AI, maaf, terlalu advance, terlalu bisa, dan terlalu mampu. Kelemahan itu dari sisi kita untuk bisa interaksi dengan baik, belum dilatih, belum pengalaman, bukan dari sisi AI. Saya bisa dengan Gemini, Perplexity, Claude, saya bisa dengan OpenAI, saya bisa dengan Bing, dan saat ini semua itu lebih daripada itu. Tapi kalau mau latihan ngobrol, ada satu AI yang a lot of fun, Hi.AI. Karena? Ya, karena sangat ramah sekali dan dia memakai gaya bahasa, benar-benar gaya bahasa percakapan. Jadi sangat fun. Tapi sampai saat ini saya paling puas dengan ChatGPT, Pak. Ya, itu sudah pengalaman. Ya, karena udah banyak dilatih dengan untuk bahasa Indonesia dan kekristenan sudah banyak dilatih dengan sabda. Ya, dan ada satu lagi yang saya mau sampaikan, itu nama character AI. Ada AI yang khusus dibikin untuk ngobrol, dan itu luar biasa. Saya akan share screen, bisa lihat. Karakter.ai. Character.ai itu kelihatan di paling kiri, dan itu bisa daripada poet, daripada brainstorming, bisa dipakai untuk hampir apapun. Mau ngomong dengan Elon Musk yang maya, mau buat karakter diri sendiri, sampai karakter dari Alkitab. Oh ya, bagus itu. Ya, dan itu a lot of fun. And itu bisa dating coach, belajar dating. Bagaimana menulis novel, buku, atau librarian, atau musician, belajar tentang teori. And so, kalau saya bikin orang maya yang punya berapa banyak skill, mereka bikin karakter seperti itu, dan sekarang bisa ngobrol dengan orang itu. Ada orang yang maya, orang yang pura-pura nyata. Kalau saya ngomong dengan Albert Einstein, wah, and character assistant. Dan assistant ini itu menolong Anda untuk punya waktu sedang kerja. Satu, teman. Kadang-kadang itu akan omong, kadang-kadang. And so, berapa banyak jenis. Daripada comedy sampai character game. Dan ini paling popular untuk remaja yang suka anime atau yang gaming and seterusnya. Tetapi untuk belajar bahasa, mereka punya English teacher. Hi, I'm Tom, a Native American. You ngomong, dia akan koreksi dan dia akan dengan sopan dan sabar conversational English. Yeah, and so on and so on. So anyway, saya lepaskan ini character AI, tapi bahaya. Dalam arti kadang-kadang diskusi tidak selalu sopan. And ada orang yang kalau you mau kepada bagian yang tidak sopan bisa, tetapi secara dasar ini cara conversation sampai karakter maya dibikin oleh mereka dan you interaksi dengan karakter-karakter maya. Ya, ini sudah tinggal 5 menit tapi malah banyak pertanyaan ini. Ini Pak Rian tanya, apakah ada rencana ke depan Sabda akan mengadakan pelatihan, kursus gratis, atau kelas untuk membuat animasi cerita bergambar berbasis prompt yang berguna untuk menari dan mengenalkan Alkitab kepada anak-anak sekolah minggu. Bisa untuk guru sekolah minggu ataupun orang tua yang memperkenalkan Bible atau Alkitab ke anak-anak. Salah satu metode melalui cerita bergambar. Apalagi ada momen kelas PSM yang akan berlangsung. Iya, akan ada kelas dari MLC pengenalan sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu mau ikut, tetapi ya, Pak Rian doakan. Kami sangat senang untuk punya ide-ide baru bagaimana Sabda bisa menolong teman-teman semuanya, terkhusus untuk memberikan pelatihan bagaimana membuat cerita bergambar khususnya untuk memperkenalkan Alkitab kepada anak-anak. Punya 3 jawaban yang cepat dan 1 iklan. Sudah pernah ada media prompting, itu akan sangat nolong. Ada tentang AI dan media Kristen, itu bagus. Ada juga Alkitab GPT yang dalamnya punya dalam presentasi juga informasi secara ringan tentang bagaimana tak hanya AI dan Alkitab studinya, tetapi AI dengan biblical media.
And lebih lagi bagaimana dakanya bikin gambar tapi in the style of Lego. Ya. Yohanes Pembaptis khotbah dalam style Minions and seterusnya, dan itu sangat nolong. Dan satu iklan Sabda Oktober 5 akan punya AI Expo. Tahun yang lalu ada tentang media, tahun ini ada tentang media, and ada 3 plenary, 8 capital selecta, 11 presentasi jam 9 pagi kalau saya ingat sampai jam 5. Ya, teman-teman ikut ya. Ikut, akan ada. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar tentang media dan prompting, sudah ada AI Talks yang Sabda sudah adakan. Jadi admin akan memberikan link untuk Bapak Ibu bisa belajar media dan prompting ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Dwi. Apakah bisa memberi perintah prompting untuk buat bahan PA? Oh, sangat-sangat bisa, Pak. Kami punya metode itu PA. Itu sama dengan bikin bahan yang baik. Kita kalau mau Pak belajar dulu dari AI Square, itu metode ber-PA yang sudah dibuat oleh Sabda untuk pemula paling tidak untuk belajar Alkitab dengan AI. Ya, silakan. Nanti admin akan memberikan linknya untuk. Tapi saya punya jawaban yang sangat beda. Instead of memberi pemerintah prompting untuk buat bahan PA, kamu mulai dengan misalnya Badeno, baca dengan nonton, ada baca, ada dengar, ada nonton, tapi ada plus. Dan di dalam plus ada Badeno AI. Daripada itu bisa langsung ada dari AI ringkasan, topik, and lebih dari itu bisa langsung ada tempat untuk prompt Anda, dan itu sudah didasarkan, sudah disiapkan untuk lakukan PA. Termasuk kalau mau di situ, pertanyaan diskusi, just tulis itu, and itu akan langsung grounding, langsung tahu dari pasalnya, and memberi pertanyaan untuk diskusi atau nolong saya PA yang ini, dan itu sudah tahu. And so, mulai daripada Badeno, dan dalam Alkitab GPT, and pasal yang you mau, perikop yang you mau, dan itu sudah siap untuk lakukan. Jangan mulai dari nol. Sudah ada alat yang luar biasa. Sudah ada promptingnya Pak Dwi. Jadi silahkan datang ke Badeno. Nanti ada bagian dari Badeno Badeno Plus, lalu ke Badeno AI. Itu sudah ada promptingnya. Malah tinggal menjalankan saja. Saya akan nolong dari situ. Ya, ini ada komentar dari Pak Yunianto. Semua yang Bapak Ibu bicarakan langsung saya praktekkan dan luar biasa. Sambil dengar dan praktek hasilnya, wow. Wow, kalau mau tambah 30 menit, share screen, dan Bapak itu akan hasil per hasil, dan hanya matanya dia yang buka, tapi wow, kita juga. Ini Pak Hesron tanya lagi tentang media prompting. Sudah Pak, ini teman admin sudah membagikan linknya untuk Bapak Ibu bisa melihat. Untuk media prompting, saya memberi rahasia yang terpenting. Semua orang Sabda akan setuju. Kuasai prompting dengan teks, kalau sudah bisa fokus, kalau sudah bisa advance, kalau sudah bisa strategic, saat saya harus pakai AI untuk bikin prompt yang terbaik, untuk saya bisa media prompting, saya sudah mengerti prinsip, saya sudah punya pengalaman, dan media prompting jauh lebih hebat. Lebih daripada itu, kalau saya bisa bikin media, waduh ada gambar, tapi semua lain dan bisa melengkapinya, maaf, itu sangat kurang. So, media menarik, saya setuju ini generasi yang media, mulai daripada Badeno yang media first Alkitab, tapi lebih penting lagi dapat skill dengan Alkitab GPT untuk teks, and akan lanjut kepada media. Ya, ini ada komentar juga dari Pak Rian yang rupanya mengikuti teknologi cukup bagus. Benar Pak Max, AI saat ini mengalami perkembangan pesat, apalagi saat ini OpenAI akan meluncurkan sistem AI yang ada peningkatan di level penalaran. Sudah Pak. Jumat yang lalu Strawberry dapat nama resmi 01, Omni 1, dan itu punya kemampuan untuk thinking. Berarti itu jalan seperti ini. You tanya sesuatu, dan tidak otomatis jawab, tetapi untuk 1-2 titik itu akan mulai mikir. Ini misalnya ada ayat. Saya bisa jawab daripada word study, daripada konteks, daripada 5 atau 10 jalur, dan itu akan mikir, dan dari itu menggabung pertanyaan yang dia mikir, itu akan terbaik. AI
pause, nafas, mikir, respond, and tingkatannya itu 50% sampai 2 kali lebih baik daripada sebelumnya. Itu daripada anak S1 sampai PhD quality. Kalau lihat dari sisi statistik, itu betul mengkagetkan berapa lompatnya kemampuan berdasar. Jadi yang Bapak terakhir. Ibu cepat-cepatlah belajar AI karena supaya nggak ketinggalan nih, AI-nya bergerak cepat sekali. Jadi kita harus terus belajar dan memanfaatkannya. Bukan cuma belajar untuk sekedar belajar, tapi bagaimana memanfaatkannya untuk pelayanan. Pak Max, waktu sudah habis. Saya harus kasih kembali ke Ibu Evi. Tapi seperti saya bilang, conversation itu makan waktu. Ya, banyak sekali bahan yang harus diberikan, dan terima kasih banyak untuk pertanyaan Bapak Ibu yang sangat bagus sekali, dan kami berharap apa yang Bapak Ibu tanyakan sudah bisa terjawab. Kalau belum, tadi beberapa link yang sudah diberikan oleh admin silakan diakses. Oke, terima kasih banyak.